Salam jemaat Tuhan, salam jumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Sikap seorang penginjil. Jemaat yang terkasih, kalau kita membaca konteks dari Yohanes pasal 4 secara keseluruhan, ini adalah percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Yesus menginjili perempuan Samaria. Jemaat yang terkasih, penginjilan adalah tanggung jawab setiap orang percaya untuk memberitakan karya keselamatan Allah melalui Yesus Kristus. Penginjilan juga adalah bagian dari rencana Allah yang kekal di dalam Yesus Kristus dan karyanya kepada manusia berdosa. Jemaat yang terkasih, di dalam Yohanes 4 ini kita melihat perjumpaan Tuhan Yesus dengan seorang perempuan Samaria. Yesus memulai penginjilan kepada perempuan Samaria ini dengan membangun persahabatan, di mana pada zaman itu sebenarnya Yesus ini bertentangan dengan kebiasaan orang Yahudi yang tidak bergaul atau tidak menjalin hubungan dekat dengan orang Samaria karena orang Samaria dianggap sebagai orang asing. Tetapi Yesus memulai percakapannya dengan perempuan Samaria ini. Dari percakapan tersebut, Yesus mulai menyadarkan tentang hidup perempuan Samaria itu akan dosanya, dan Yesus memberitakan tentang dirinya yang adalah Mesias. Lalu tanggapan perempuan Samaria terhadap berita Injil yang Yesus sampaikan itu menjadi perjumpaannya yang begitu berharga, perjumpaannya yang membuahkan hasil karena perempuan Samaria ini akhirnya bertobat. Maka jemaat yang terkasih, sebagai orang percaya, sebagai orang yang telah ditebus oleh Yesus Kristus, kita harus memiliki sikap seorang penginjil. Sikap seorang penginjil seperti kehidupan perempuan Samaria ini, yaitu yang pertama, kita harus mengalami perjumpaan dengan Kristus dan juga pertobatan. Perjumpaan dan pembicaraan dengan Tuhan Yesus telah mengubah hidup perempuan Samaria itu, mengubah hidupnya secara total. Hidupnya tidak seperti hari-hari sebelumnya. Sesuatu telah terjadi di dalam hidupnya karena akibat dari perjumpaan dan percakapannya dengan Tuhan Yesus. Jemaat yang terkasih, kita pun ketika kita menerima Yesus di dalam hidup kita, kita telah berjumpa dengan Yesus di dalam hidup kita, tentunya Yesus akan mengubah hidup kita. Seperti perempuan Samaria ini, kita pun mengalami pertobatan. Jemaat yang terkasih, perjumpaan dengan Yesus membuat wanita Samaria ini tidak dapat menyembunyikan sesuatu dosa apapun dari hadapan Tuhan. Tidak ada satu pun dosa yang bisa disembunyikan oleh perempuan Samaria ini. Tidak ada satu pun dosa juga kita yang tersembunyi di hadapan Tuhan saat kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Oleh karena itu, pengakuan dosa kita itu penting di hadapan Tuhan. Ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan mengalami pertobatan, kita harus mengaku setiap dosa kita dan mau berubah di dalam Tuhan. Jemaat yang terkasih, sikap yang kedua yang harus dimiliki oleh seorang penginjil seperti perempuan Samaria ini adalah penyembahan kita hanya berpusat kepada Allah. Allah harus menjadi yang paling pertama dan menjadi pusat penyembahan kita di dalam seluruh kehidupan kita. Seperti perempuan Samaria ini, dia menjadikan Allah sebagai pusat penyembahannya. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia menerima Yesus,
dan ada perubahan yang baik di dalam hidupnya. Allah lah yang menjadi satu-satunya pusat kehidupannya. Jemaat yang terkasih, sikap hidup yang ketiga dari seorang penginjil seperti perempuan Samaria ini adalah bersaksi tentang Kristus. Seperti firman Tuhan yang telah kita baca, bahwa perempuan Samaria ini bukan hanya menerima Yesus, berjumpa dan mengalami perubahan, tetapi ia juga mau bersaksi tentang Kristus. Seorang pendosa, betapapun buruknya, ia tetap bisa menjadi saluran berkat bagi keselamatan banyak orang. Perempuan Samaria ini membuktikannya. Setelah berjumpa dengan Kristus, telah mengubah hidup perempuan Samaria itu. Ia mau bertobat, mau percaya kepada Yesus, dan bukan hanya mau bertobat dan percaya, tetapi ia mau menjadi saksi Kristus. Kita juga orang berdosa yang telah dibenarkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Karena itu kita pun orang percaya harus menjadi saluran berkat rohani dengan bersaksi tentang Kristus. Teladan yang baik boleh kita dapati dari seorang penginjil perempuan yang begitu luar biasa, perempuan Samaria. Kiranya renungan pagi ini boleh memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pagi ini kami boleh diajar satu teladan yang baik dari seorang perempuan Samaria yang bertobat dan bersaksi tentang Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan tolong kami juga, bagi kami yang sudah percaya, kami diberikan hati yang mau sungguh-sungguh untuk bersaksi tentang Engkau dan juga semangat untuk bersaksi tentang Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari tetaplah jadikan firman Tuhan sebagai terang dan pelita bagi jalan hidup kita. Tuhan memberkati kita.